Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi perang. Wah, jadi ini bahasan tentang yang lain-lain. Sekarang ini sedang menjadi topik pembicaraan di dunia bahwa Hamas Palestina mampu bertahan terhadap serangan Zionis Israel. Salah satu strategi yang digunakan adalah menggunakan terowongan atau tunnel. Nah, sehingga kita heran dibombardir dengan pesawat tidak kena, dan terakhir kita juga khawatir kalau dipompa diairi masuk ke dalam terowongan dari Laut Mediterania. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mempelajari strategi ini sebenarnya kita di bangsa Indonesia sebenarnya juga sudah mengenal imajinasi ini. Artinya apa? Kita sudah mengenal strategi ini sejak zaman dahulu, bahkan dikembangkan oleh nenek moyang kita. Jadi maksudnya begini. Jadi untuk menggambarkan itu di pewayangan di Jawa itu menggambarkan bahwa strategi itu harus sakti mandraguna di semua matra yang ada. Kita mengenal cerita Werkudara, Bima. Itu anak-anaknya mempunyai kelebihan itu semua. Ya, yang kita sering dengar, yang familiar adalah Gatot Kaca. Dia bisa terbang, salah satu keistimewaannya, kelebihannya. Di samping otot kawat balung besi ya. Tapi ini terbang. Artinya apa? Ini matra udara juga harus dikembangkan pada saat ini. Memang untuk superior di udara sekarang kan harus mempunyai pesawat tempur yang canggih, yang sudah generasi terakhir. Kemudian terakhir yang menjadi game changer adalah sekarang harus menguasai drone, ilmu drone. Nah, ini sekarang kalau tidak menguasai ilmu drone, ini juga perangnya juga cepat kalah. Ya, kita lihat beberapa tahun yang lalu Azerbaijan sukses merebut Nagorno-Karabakh kembali itu dengan drone yang ada. Nah, kemudian sekarang Hamas juga menggunakan drone. Kemudian Yaman Ansarullah juga demikian. Artinya matra udara ini juga harus dikuasai. Nah, ini salah satu Israel ini, Amerika menguasai di matra udara ini, superior ketika di udara. Nah, zaman dulu kita ngomongannya Gatot Kaca ya. Kemudian berikutnya, nah meskipun di pewayangan antara Surakarta dan Jogja itu berbeda, jadi ada lagi tokoh pewayangan yang di Surakarta dianggap sama, itu adalah tokoh Antasena maupun Antareja, Antarja atau Antasena itu dianggap orang yang sama begitu. Tetapi untuk di Jogja, Gagrak Jogja itu keduanya mempunyai tokoh yang berbeda. Ya, jadi kalau Antasena itu yang ragil, yang paling kecil, bungsu. Jadi kelebihannya itu berbeda. Ya, kalau Antareja itu yang gede itu
ini strategi dia mampu menembus tanah. Nah, ini yang digambarkan oleh pujangga zaman dulu. Itu harus mampu mempunyai kekuatan yang mampu menembus tanah. Inilah yang sekarang dipraktekkan oleh Hamas. Dan nanti kita bahas di terowongan cuci yang ada di Vietnam. Waktu Vietcong bisa mengalahkan Amerika tentunya. Nah ini yang Antarja. Nah kemudian kalau Antasena itu sebenarnya dia bisa terbang, bisa dalam tanah, tetapi juga kelebihan yang lain mampu menyelam di dalam air, mampu masuk. Nah ini artinya apa? Angkatan lautnya harus kuat. Ya sekarang harus mempunyai kapal selam, kapal apa hidup, kapal drone di air dan sebagainya. Ya, jadi pertanyaannya dari ketiga matra ini memang idealnya harus menguasai semua. Tetapi juga kalau menguasai salah satunya juga sudah lumayan. Jadi dari ketiganya menang yang mana, kayak gitu. Jadi terbukti yang superior di udara saja, di darat saja juga tidak bisa mengalahkan dengan strategi Ontorjo ini tadi yang menggunakan terowongan. Nah itu kita berbicara eh, zaman dulu secara untuk di Indonesia. Jadi cerita terowongan ini di semua hampir bangsa juga digunakan untuk perlindungan strategi perang itu. Ya, ya memang tarafnya berbeda-beda, kerumitannya berbeda-beda. Kita juga pernah mendengar kalau di Indonesia kan gerilya menggunakan terowongan, gua Selarong. Nah, di gua-gua. Ya, jadi itu untuk bersembunyi menyusun strategi ya dalam perang itu. Kemudian kita masih ingat betapa Afghanistan juga mampu bertahan dengan gua Tora Bora. Wah, jadi ini dibom berkali-kali ya juga sulit untuk mengalahkan itu cukup waktu yang lama. Ya, Afghanistan sukses dengan pegunungan-pegunungan, gua-guanya ini juga luar biasa. Nah, sekarang akan kita bahas setelah dari pewayangan tadi yang yang sederhana dan yang sekarang kita bahas yang rumit dulu. Nah, yang rumit dan sudah sukses ini di Vietnam dan sekarang dijadikan tempat objek wisata. Ya, jadi terowongan Cuci. Wah, ini sebetulnya lokasinya sistem terowongan di barat laut di Ho Chi Minh City, Saigon itu sekitar 70 kilometer. Yang sebenarnya adalah panjangnya 200 kilometer. Jadi tidak pendek begitu. Jadi karena dengan sistem rumit, ya bayangannya digambar di belakang ini. Nanti kita bahas bagaimana sulitnya mengalahkannya itu. Jadi ya, tetapi ya sekarang yang tadi kan 200 kilo yang dihidupkan itu 70 kilometer, yang 120 kilometer mungkin sudah tidak diawetkan rusak ya. Jadi ini yang di Vietnam, ini cerita-cerita kalau kita membaca sudah sering mendengar bahwa mereka sistemnya bertingkat gitu loh. Ada kedalamannya ada yang 3 meter, 5 meter, atau 10 meter. Bahkan untuk yang di Hamas di Gaza itu bisa 80 meter. Jadi ya kalau yang bikin kan tahu apanya, tahu arah-arahnya begitu, tahu di mana ini. Dan di sini yang penting adalah mereka ada yang tempat memasak, tempat rapat, menyimpan logistik senjata, gudang, dan melarikan ke sana untuk gerilya masuk sini. Nah, yang penting ada ventilasinya dan seperti itu. Inilah eh, strategi terowongan itu tadi. Nah, ini yang eh, menarik untuk gambar berikutnya adalah ini. Nah, ini di Vietnam dulu kelebihannya adalah
terowongannya itu kecil-kecil ya, seukuran apa orang Vietnam yang waktu itu relatif kecil, tentunya dibandingkan orang Prancis, orang Amerika yang lebih besar. Nah, jadi ini sangat kesulitan bagi orang-orang bule untuk waktu itu perang. Nah, itu harus kecil merunduk tempatnya. Sebenarnya kalau yang apa udah waktu mau kita lihat di gambar-gambar ya, itu kalau berusaha masuk sudah mepet dulu, bisa maju nggak bisa mundur, sulit tembak lawannya. Apalagi kita lihat sering dikasih ular, dikasih kalajengking dan sebagainya. Nah, untuk jebakan-jebakannya juga banyak gitu. Nah, jadi udah masuk nggak bisa keluar lagi kan gitu. Ini dari gambar ini juga untuk strateginya banyak. Ada yang memang lewat sungai. Nah, jadi kan masuknya lewat sungai bisa. Jadi gambar itu. Jadi ini sangat menarik ini strategi perang di dalam tanah sistem Ontorjo ini. Nah, jadi ini kita bahas yang ini sekarang. Nah, berikutnya. Nah, ini yang tadi ukuran yang tadi ya. Ukuran keluarnya terowongan itu kecil bagi pas bagi yang apa ya. Sehingga musuhnya badannya besar-besar nggak bisa masuk. Ya, ini juga penting. Kemudian kalau kita bahas posisi terakhir yang di Palestina di Gaza, yaitu sistem terowongannya juga beda-beda. Ada yang besar yang bisa dimasuki mobil, ya kan, dengan sistem yang rumit dan dengan struktur yang sangat luar biasa, yaitu dengan beton, dengan sistem electricity ya, listriknya, ventilasinya, kedap apa namanya anti ledakan. Nah, semua dibikin lebih modern lagi sehingga lebih sulit ditembus begitu. Nah, kemudian yang menarik lagi, nah ini yang menarik lagi bahwa di dalam strategi terowongan ini itu kalau zaman sekarang itu menjadi lebih powerful sehingga Israel misalnya itu kesulitan tahu-tahu Hamas Palestina ini muncul di apa ya di belakangnya bahkan di dekatnya karena tidak tahu dia muncul di mana karena sekarang apanya lebih bagus teknologi untuk monitoringnya. Sekarang kan dipasang kamera di mana di dalam tanahnya bisa melihat. Ya kalau dulu kan harus keluar dulu melihat ya kan teknologi zaman dulu. Sekarang untuk lihatnya sudah bisa dengan menggunakan kamera yang kecil dipasang contoh di pohon di batu mana dia bisa melihat. Kalau musuhnya datang baru dia keluar menyerang. Jadi itu sangat luar biasa. Nah, jadi mungkin sudah dipikirkan juga bahwa dengan insinyur-insinyur yang ada itu mereka sulit juga dibanjiri itu, dibanjiri. Mungkin ada sistem pembuangannya bagaimana dan itu sudah eh, dipikirkan tentunya. Nah, inilah eh, sistem apa ya strategi perang sistem Ontorjo yang luar biasa dan ini sukses. Nah, ini karena sebenarnya apa the power of kepepet. Nah, dari kepepet dengan teknik yang ada, dengan kalah persenjataan, kalah eh, orangnya, teknologinya. Dengan ini ya dengan terowongan ini teknologi yang kelebihan tadi tidak ada gunanya lagi, kalah itu. Sehingga tinggal mental dan jiwa semangatnya itu yang lebih menentukan. Demikian pemirsa, mudah-mudahan obrolan ini bisa apa ya memberikan strategi-strategi jitu bagaimana kita mengelolanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.